Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku rahimakumullah, tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Rabbul Alamin. Di hari Jumat ini, sore ini kita masih dapat berjumpa, berarti masih diberikan usia panjang oleh Allah, dalam keadaan sehat walafiat, juga dalam yang paling besar adalah nikmat iman Islam. Tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada seluruh keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Mari pertemuan sore hari ini kita buka bersama dengan umul kitab suratul Fatihah. Kita niatkan kita sebagai doa dan syifa untuk saudara-saudara kita yang sedang diuji mungkin oleh Allah Subhanahu Wa Taala di Turki yang kena gempa. Meskipun kena gempa, kalau kita lihat di medsos itu masih banyak orang-orang yang teruruk itu karena dia berzikir, ngaji, itu masih banyak yang selamat. Ada perempuan, ada ibu sama anaknya tidak lepas dari jilbab dan kerudungnya, ngaji, dipeluk, masih hidup dengan izin Allah. Itu kan memperlihatkan kalau secara akal sehat itu beberapa hari nggak makan minum kan pasti ngedrop, dan tapi dengan izin Allah luar biasa. Mudah-mudahan diberikan kesabaran. Dan saudara-saudara kita yang kurang sehat, kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir tentang suratul Fatihah, itu kalau diniatkan menjadi syifa, jadi obat, menjadi obat kan gitu. Jadi doa, dan bahkan doa yang saudaranya gaib, maksudnya tidak diketahui di luar negeri atau di tengah-tengah malam, mendoakan saudaranya itu mustajab. Ala adiniyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini protap saja di tempat yang lain, di semua, agar fokus kita di nonaktifkan dulu, silent sementara waktu 1 jam ke depan. Ini jam 2 insya Allah kita selesai asar lah gitu kan, kita sholat berjamaah. Nanti berikutnya dengan tim yang lain, karena tim yang lain ini belum datang, tim kita lah, jadi ya seperti itu ya. Baik ya, yang hadir dulu. Baik, kita lanjut kajian. Nah, ini mengingatkan kembali bahwa ini jaminan dari manusia terbaik, jaminan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kita lampaui beberapa materi mengenal Allah kan begitu, berarti kita tidak mungkin ada di dunia ini tanpa ada yang mencipta, dan syarat mencipta itu adalah apa yang mencipta itu ada sebelum kata-kata ada itu ada. Bahkan ada setelah kata-kata itu tiada. Jadi sebelum kata-kata ada, semua yang ada itu ada, kan begitu. Karena pencipta itu ada, walaupun nggak ada ciptaannya, kan gitu. Allah tuh bebas mau menciptain atau tidak. Kita mau ada atau tidak ada. Bahkan yang bilang ada ini pun sebelum ngomong ada ini ya, nanti juga yang ngomong ada ini tiada pun Allah tetap ada. Bahkan alam semesta ini juga. Jadi kita yakin bahwa syarat Rabb itu adalah mencipta, kan begitu. Maka Allah menegaskan dirinya dalam suratul Baqarah surat kedua ayat ke-21 itu panggilannya secara umum, ya ayyuhan nas, wahai manusia, kan, ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum, wahai manusia sembahlah Tuhanmu, nah ini yang menciptakan kamu, dan gitu, walazina min qablikum la'allakum tattaqun, dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi sebelum kita, bapak kita, kakek kita, nenek kita, buyut sampai Nabi Adam, itu Allah yang menciptakan.
Dan Nabi Adam itu bukanlah seperti yang dikatakan Darwin, monyet. Nabi Adam itu ya manusia, gitu. Dan kita ini yang hadir di sini keturunan Nabi Adam. Maka sesama keturunan, sama-sama nenek moyang kita sama, maka tidak boleh kita saling menghina dengan saudara kita. Walaupun boleh jadi di luar sana akan kita lihat tuh saudara kita itu beda warna kulit. Coba sama saudara kita yang di Timur Tengah, di Ethiopia, Afrika, itu hitam. Pernah ada yang mampir di Andalusia itu, sholat. Itu orangnya betul-betul hitam. Saya baru melihat secara dekat itu hitamnya luar biasa hitam, hanya giginya yang putih kan begitu. Tanpa terasa di depan saya itu Bang Ilham yang ganteng itu, yang berewokan. Spontanitas dia. Wih, ada apa? Ham? Enggak Ustaz, enggak. Saya kebaca kan itu. Wih, begitu amat ya? Kok Ustaz tahu? Begitu amat itu ciptaan Allah loh. Iya, saya nggak nyangka kayak gitu. Itu udah nyangka tuh gitu. Itu ada. Jadi bukan itu penentu mulia dan hinanya manusia. Kan? Atau kita lihat di luar sana saudara kita yang buta. Dia tidak minta jadi orang buta. Kasihan banget tuh si pincang. Lagi ngina yang bikinnya, dia minta nggak jadi pincang. Enggak. Ada yang hafid Quran itu, yang dari Madinah, ditanyain, kalau kamu punya doa, pernah nggak berdoa minta supaya penglihatan itu dikembalikan? Enggak. Kenapa? Justru saya bersyukur diberi seperti ini, katanya kan gitu. Dengan kenapa? Saya ditutup oleh Allah dari penglihatan yang maksiat. Kalau kita melek begitu kan kita melihat perempuan kurang bahan, you can see kan gitu, pakai baju, Masya Allah. Jadi dia dan hafal Quran 30 juz. Kita yang melek begini, juz 30 aja belum hafal ini. Juz jeruk, juz mangga mungkin itu ya. Jadi seperti itu. Maka sudah tahu kita bahwa semua itu ciptaan Allah. Kita tidak boleh merendahkan mereka begitu. Si pincang, si tuli, si bisu, sian amat lu gitu. Ini lagi ngeledek yang bikin. Mereka tidak pernah, mereka terima itu. Jadi kita yakin bahwa kita ada di dunia ini tidak dengan sendirinya, ada yang menciptakan. Yang menciptakan itu Allah, mengenalkan dirinya. Dan dalam Quran yang paling disukai kalau sholat itu surat Al-Ikhlas. Coba lihat, renungkan surat Al-Ikhlas itu. Kalau suratul Al-Baqarah pasti disebut namanya di dalamnya Baqarah gitu. Surat Keluarga Imran, Ali Imran, nanti disebutkan namanya Imran, ada itu. Surat Maryam sebut ada namanya Maryam. Surat Muhammad, satu-satunya surat yang di dalamnya tidak mengandung nama surat itu surat Al-Ikhlas. Betul. Dari awal tuh nggak ada kata ikhlas. Maksudnya apa sih? Bertuhan itu harusnya ikhlas, bersih. Maka kalau beragama itu mukhlishina lahuddin, jangan kecampuran. Nah, di ujung ayat itu, ayat terakhir dari Quran surat Al-Ikhlas itu, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu mengenalkan dirinya setelah kul huwallahu ahad, katakanlah dia esa. Allahu sama, tempat bergantungnya semua tuh butuh pada Allah. Sedangkan Allah tuh nggak butuh. Kita mau ibadah apa enggak ngaruh, nggak rugi. Bahkan kita pernah terbang tuh kan, ingat nggak? Kita tidur di lapangan, kita bayangkan kita terbang pakai teleskop bintang Hubble. Nah itu belum ada sih. Kita terbang pakai teleskop bintang Hubble. Kita kecil, bumi kecil, hilang. Lintasannya kelihatan galaksi, berapa galaksi, matahari terus. Segitunya aja buatan manusia itu, secanggih-canggihnya buatan manusia itu, dengan izin Allah itu dia sudah memenuhi tantangan Allah. Dalam surat Ar-Rahman kan gitu, apabila kamu mampu tembus langit kan gitu. Apa kata Allah? Illa bisultan, dengan kekuatan. Kekuatan apa? Ilmu. Teleskop bintang Hubble, tapi secanggihnya teleskop itu hanya mampu terbang 10 pangkat 24.
Jadi kalau di belakang 0 ada pangkatnya, jadi nolnya itu 24 nol. Itu jagat raya Allah pasti luas, ini sudah mentok. Iya. Tapi dengan izin Allah, teleskop ini bisa menangkap radiasi ribuan tahun jadinya alam semesta. Maka ketemulah teori Big Bang. Ledakan satu titik. Kan gitu. Ini teori paling masuk akal jadinya alam semesta. Dan hasil ledakan itu seperti bunga mawar. Ada kelopaknya. Terus di ujung kelopaknya itu merah-merah itu ada mengkilat-mengkilatnya. Seperti kalau kita goreng kerupuk, goreng apa di wajan itu ada mengkilat-mengkilatnya. Telat, itu baru sekarang. Surat Ar-Rahman sudah ngomong duluan. 13 abad. Berarti apa sih? Betul lah, alam semesta, manusia dan isinya ini ciptaan Allah. Setelah itu Allah yang maha rahim, maha rahman dan maha rahim, maha bijaksana. Tidak menurunkan kita hidup di dunia ini tanpa petunjuk. Maka Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk. Kan begitu. Karena Allah yang menciptakan manusia. Pak tahu persis nanti ada yang menduga Al-Quran ini tulisan Arab. Nanti diduga itu bikinan orang Arab. Kan gitu, yang dulu tuh. Iya. Materi-materi kita tuh. Ya, kita rangkai supaya Ridho tidak ikut bisa tergambar ya. Nah, ada yang bilang gitu. Terus, karena yang bawa Nabi Muhammad ini karangan Nabi Muhammad. Kan gitu. Maka ditantang tuh dalam surat Hud, dan yang paling gampang kita ingat itu adalah Quran surat Al-Baqarah, kan dekat surat 2 ayat 23 dan 24. Nah, apabila kalian ragu kata Allah dan di surat 23-nya itu kepada Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, bikinlah satu surat misli seumpama. Wad'u suhada, ajak penolongmu selain Allah jika kalian benar. Tapi Allah kunci itu di surat Al-Baqarah ayat 24-nya. Fa illam taf'alu. Bila kalian tidak mampu membuatnya, pakai kata lan. Lan itu selamanya, kan gitu. Walan taf'alu, dan selamanya tidak akan mampu membuatnya, kan gitu. Maka berlindunglah pada Allah dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Tantangannya begitu. Surat 17. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat Bani Israel. Artinya sekarang dikenal bulan lalu. Bulan lalu kan disebut dengan bulan apa? Bulan Rajab. Nah, ada Isra Mi'raj. Maka surat 17, surat Al-Isra. Karena ada diperjalankan. Subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa barakna, kan gitu. Jadi di surat 17 ayat 88 itu, apabila manusia dan jin berkumpul untuk membuat semisalnya, maka tidak akan mungkin. Jadi ajak jin terpintar seluruh dunia, manusia paling pintar, tidak akan bisa. Coba. Maka dari itu Rasulullah SAW bersabda, ditinggalkan dua perkara, dua pusaka, tidak akan sesat selama-lamanya. Ini jaminan dari manusia terbaik, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu, bukan itu hadis. Ini hadis. Ya, jadi itu janji dari Rasulullah, bukan begitu. Rasulullah itu terbaik. Rasulullah itu contoh terbaik. Dalam Al-Ahzab 21 itu Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasul uswah hasanah, contoh terbaik. Kan gitu. Liman kana yarjullah wal yaumul akhir, bagi orang yang yakin akan ketemu Allah dan yaumul akhir, fazakarallaha katsira, zikirnya itu yang banyak, ingat Allah. Dimanapun harus ingat Allah. Itu surat Al-Ahzab 21. Kan begitu. Maka tidak ada keraguan dalam Al-Quran itu. Siapa yang berpegang teguh, taraktu fikum amrain dan tadilu wa in tamassaktum bihima. Siapa yang telah kau tinggalkan, kata Rasulullah, dua perkara, dan dia tidak akan sesat selama-lamanya apabila memegang keduanya, yaitu kitabullah Al-Quran wa sunnatir Rasul, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jaminan. Tapi berlaku kebalikan.
Sebaliknya, kalau orang tidak mau pakai Al-Quran dan As-Sunnah, wah nyungsep deh, sesat deh. Hidup di dunia itu bakalan sengsara. Negeri yang begitu subur jadi masuk jajaran negara miskin. Aneh. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang punya gunung emas, kok bisa masuk jajaran miskin? Anda tidak menggunakan hukum Allah, zat yang bikin alam semesta, manusia dan seisinya, kan begitu seperti itu. Maka Al-Quran dan As-Sunnah itu seperti ini, roadmap, peta hidup, jalan hidup dari mulai alam ruh sampai nanti ke akhirat, surga dan neraka. Bahkan semua kita sudah berjanji di alam ruh. Baik seluruh manusia, baik muslim dan muslim, ateis yang mau bertuhan apa nggak bertuhan. Kayak nggak enak juga kalau bilang Tuhan sih. Tuhan. Iya, coba kalau Tuhan disebut Pak dengan apa? Tuhan. Cepat apa lagi? Tuhan. Pelan aja Tuhan. Pelannya sudah jadi hantu, apalagi cepat. Cuman lafaz Allah 99 ditambah lafaz Allah. Kalau berubah, potong leher saya. Allah. Ar-Rahman. Pelan-pelan. Ar-Rahman. Cepat. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Al-Malik. Al-Qudus. Nggak akan berubah. Itu sempurnanya nama Allah. Apalagi sifat yang nempel di nama itu. Ar-Rahman, Maha Pengasih. Saking pengasihnya, mau nyembah Allah atau tidak nyembah Allah. Gajah aja nggak sekolah, gemuk badannya. Kan gitu. Iya. Tapi Ar-Rahim nanti dulu. Kasih sayang nanti dulu. Ini khusus untuk umat Islam. Khusus untuk orang yang menyembah Allah. Ar-Rahman dikasih. Ar-Rahim disayang enggak. Jadi sayang hanya umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kafir atau siapapun disumpah, ditanya oleh Allah, Alastu birabbikum, bukankah aku Tuhanmu, kata Allah. Maka semua ruh itu sebelum masukin ke dalam tubuhnya itu mereka jawab, bala, sahidna, betul ya Allah, kami menyaksikan. Kok ada orang jadi Nasrani, Yahudi, Majusi, kenapa? Nah, jawabannya dari hadis Rasulullah. Kata Rasulullah, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak Adam dilahirkan dalam keadaan fitrah suci. Siapa yang mau itu? Abawahu, orang tuanya lah yang mewarnai. Ibarat ini sebelum di print kertas putih, tergantung mau di print apa. Mau di print gambar bunga, mau di print gambar tulisan ada ayatnya, disimpan, ini ada ayatnya di bawah tuh ada tulisannya tuh. Simpan baik-baik. Lembar ini di dalamnya ada ayat Al-Quran. Nah, gitu. Mau di print ayat Quran bisa. Mau di print gambar-gambar sesuatu bisa. Tergantung yang mewarnainya, tergantung yang nulisnya. Pak abawahu, orang tuanya yang mewarnai jadi Majusi, Nasrani atau Yahudi. Nah, gitu. Tapi orang-orang seperti itu kalau membuka diri, tadinya mau memurtadkan umat Islam, tapi sehingga dia tertunjuki kayak Bu Irna Handono, subhanallah dakwahnya mustajab. Kayak almarhum mantan pendeta Ustadz Ihsan Mokoginta, dan PD-nya beliau itu bikin buku, ada buku di baling belakang itu tantangan kepada seluruh orang Kristen. Kalau bisa jawab ini, ambil mercy di rumah saya. Sampai beliau meninggal, gak ada yang bisa jawab. Akhirnya mercy-nya dilelang untuk pembangunan pondok pesantren atau apa gitu. Mercy-nya masih baru. Kalau bisa jawab dari Injil, coba. Ahlinya. Kesini-sini sekarang ada pakar bahasa Ibrani, mantan pendeta. Ustadz Kainama, subhanallah. Sebelumnya telah meninggal Ustadz yang luar biasa. Beliau pemimpin gereja terbesar di depan Istiqlal. Gereja apa itu? Katedral. Almarhum Koko Stephen. Beliau itu mimpin itu dulu. Ada stempelnya nggak main-main.
kalung stempel salibnya itu dari Paus langsung Vatikan. Itu ada rekam jejaknya belajar Islam. Dan uniknya ya luar biasa dia itu. Nah, saya tuh ya apa ya, iseng aja masuk Islam dan tinggal. Tapi betapa banyak orang yang di Islam, Positif. betapa banyak. Diabetes. Bahkan saya pernah mensyahadatkan, kata beliau, di tempat yang tertinggi. Maksudnya apa sih? Pas di pesawat, sebelah kursinya ngajak ngobrol, syahadat. Coba. Karena beliau pernah cerita juga kalau ke Arab Saudi selalu diundang oleh ketua DKM Masjidil Haram. Siapa? Sudah. Syekh As-Sudais. Sudah. Kira-kira apa? Panggil. Kamu pakai kamu dari mana? Indonesia. Gitu. Bahasa Arab apa bahasa Inggris? Oh, saya kan nggak bisa bahasa Arab katanya. Bahasa Inggris. Wih, bahasa Inggrisnya luar biasa katanya. Apa As-Sudais itu. Terus ngomong-ngomong, kamu ngapain kemarin? Kan waktu itu kan Masjidil Haram akan diperluas. Bang Ilmi. Di luar kamar mandi Ustaz. Iya. Nanti kami Kaget. Saya pikir lagi baca tadi Bang. Dengar. tidur dan kamar mandi Ustaz. Iya. Enggak apa-apa hiburannya ini Bang. Coba Ilmi. Tadi menit-menit begini. Iya, saya pikir ngerti denger gitu. Lagi usul ya. Baik ya. Jadi apa yang ini lagi bangun kan banyak pekerja. Nah, terus dia bilang, ya saya ngobrol sama mereka. Terus ngapain? Ya saya tawarin Islam. Karena mereka kan nggak bertuhan. Gampang saya mengislamin mereka. Begitu ya? Kan gitu. Kan gini, dia bilang. Ini ada rekam jejaknya, bisa cari pernyataan atau apalah, lacak Bagoga kan mintanya lacak tuh. Pernyataan Pokok Stephen tentang bersama As-Sudais. Nanti keluar tuh dia videonya kan gitu ya. Saya tahu kan Masjidil Haram atau tempatan haram itu haram dimasuki orang kafir. Ya. Saya lihat ini matanya seperti saya, orang Cina, sipit-sipit kan gitu. Dia kan orang Cina, siang-siang melengseng kan udah biasa kan gitu. Ngobrol gitu. Oh, positif. Pakai bahasa Cina, saya kan orang Cina katanya dia. Terus ngapain? Kan haram Masjidil. Tahu dari mana? Kata beliau, nggak mungkin saya debat dia. Dia lebih hebat, pakar kan. Apa As-Sudais kan gitu. Ya pokoknya taunya begitu deh kan gitu. Terus ya saya tawarin Islam, ajak makan, ngobrol. Saya ajak ketemu mau, terus saya tawarin Islam, masuk Islam mereka. Luar biasa orang. Saya aja nggak bisa seperti itu. Diajak ngundang makan. Biasa orang Arab kan masih kebuli. Satu nampan. Makan bareng coba luar biasa. Dan beliau punya tim itu dakwah on the street. Iya banyak ya. Uslubnya banyak di Belanda apa di mana itu? Enggak ngomong Islam dulu enggak. Misalnya musim salju gitu ya, musim salju. Enggak dakwah dulu. Bersihin rumah orang, saljunya dibersihin dari pintunya. Dia orang bisa kan melihat ini kok rajin banget, enggak dibayar. Kan gitu ya? Tidak itu ya, menunjukkan akhlak kata beliau gitu. Lama-lama simpati lah kan enggak dibayar, enggak ada. Terus lama-lama dibikin kopi ngobrol, ajak dakwah masuk Islam. Yang lebih saya lupa di daerah mana. Di daerah mana ya? Di Inggris atau di mana? Masjid itu banyak kapling-kaplingannya. Ini dari masjid India, ini masjid mana kan begitu. Itu sulit nyatuin. Beliau bisa nyatuin itu. Luar biasa. Jadi seperti itu. Orang tersentuh walaupun orang tuanya dedengkot, pendeta, bahkan donatur terbesar, tapi kalau Allah berkehendak mudah kan begitu. Maka ini perjalanan hidup. Terus di alam rahim bagaimana? Quran menjelaskan, hadis menjelaskan. Terus sekarang kita di sini. Lakukan amal soleh apa amal salah, nanti akan ada balasannya sekecil zarrah. Kan begitu. Tinggal ngabisin waktu. Kita mau isi apa tuh? Yeah. Amal soleh apa amal salah? Untuk nanti ke sini mampir dulu, translate. Karena surga dan neraka belum dibuka sampai Rasulullah memasuki dulu nanti.
surga dan neraka ada nggak? Ada. Tapi nanti Rasulullah masuk dulu, baru para nabi. Nah, umatnya Nabi Muhammad walaupun akhir zaman, umatnya dulu masuk surga. Nah jangan gitu. Kalau masuk surga duluan, masuk neraka, ya duluan lah kan disuruh masuk duluan kan. Yang masuk surga masuk, yang masuk neraka baru. Nah, baru kesini nih menentukan nanti ada masa ditimbang. Maka nanti menerima buku catatan, baru nanti. Jadi itu yang disampaikan Rasulullah, tidak akan sesat kalau pakai Quran dan Sunnah. Tidak akan sesat. Dia tahu petunjuk, dia nggak bingung. Kan seperti itu. Tapi kalau ada orang yang sudah ada petunjuk, dia tidak mau ambil, dia cuek aja. Seperti ini ilustrasinya. Kita lihat ya. Ada petunjuk, tapi dia abaikan. Satunya mengambil petunjuk, diterapkan selamat. Tapi satu, saya nggak peduli. Kita lihat ya. Ini ilustrasinya. Ya. Peraturannya ini. Tunjuknya itu. Ini oke. Iya, saya ngerti. Yang ini macam bodoh. Tar. Apa? Gangguan teknis. Ya. Ya, pokoknya ada macet. Kita abaikan pokoknya dulu. Ini filmnya. Ayo. Bentar. Nah. Bahan memori ini. Ya, sudah saya kurangin padahal. Tenang. Sabar. Nah ini PowerPoint-nya nanti aja. Ini filmnya dulu. Jalan. Itu belum dirubah kode itunya. Nah ini ya tadi ya petunjuknya ya. Nah ini peraturan. Ya, betul. Tunjuk, dia cari posisi. Oh, ini cocok nih, gitu ya. Jangan bikin rumah di bawah. Kan gitu peraturannya. Ya. Ini nih. Mau susah-susah, capek. Ini ngambil air gampang nih, deket. Dan gitu. Tuh, harus turun capek. Bodoh aja tuh mah kan gitu. Yang menganggap bodoh yang pakai petunjuk justru. Ya, Nggak bayar pajak. ini ilustrasi. Yang kemarau masih gitu. Begitu datang musim hujan, hancurlah. Kemana aja, Bang? Ya, begitulah ya. Orang yang ikut petunjuk dan orang yang mengabaikan petunjuk. Orang yang mau pakai aturan hidup itu bikin rumah di dunia. Kita kan ingin punya rumah masa depan di akhirat. Punya rumah surga. Kan begitu. Cuma caranya pakai aturan saya, begitu kata Allah. Pakai aturanku. Ini aturannya biar selamat. Ini dilarang. Jangan dikerjain. Ini dikerjain.
Tapi sudah dilarang kamu kerjain, kamu akan sengsara. Dan seperti itu. Kamu akan hidupnya itu tidak hanya sengsara, bahkan di dalam suratul Baqarah ayat 83 itu atau 85 itu hizyun, tidak hanya sengsara tapi nista, kan begitu. Itu walaupun sindirannya untuk lupa saya, kalau nggak salah 85 begitu. Itu diingatkan oleh Allah, apa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'di. Apakah kalian mengimani dengan sebagian kandungan Alkitab, isi wa takfuruna bi ba'di, mengingkari sebagian yang lain, kan gitu. Kata Allah, aman jaza, nggak ada balasannya. Kalau Allah bilang begitu ya, dinolin dulu nih. Cuma coba lihat dilanjutannya. Kecuali hizyun fil hayatid dunya nista. Bukan hanya sengsara tapi nista. Gitu. Kalau ada yang bekerja terus nggak dibayar, itu mah baru hanya sengsara. Mungkin dibayarnya di bawah UMR itu baru sengsara, belum nista. Tetapi negeri kita ini, kalau misalnya gini, kalau ada gunung yang mengeluarkan api di Jawa Tengah, maka dikenal dengan Merapi karena mengeluarkan api. Di Jawa Tengah juga ada Gunung Merbabu. Nah, ini plesetannya nih dari Ustadz kami nih. Kenapa? Mungkin karena Indonesia ini sering mengeluarkan babu-babu ke luar negeri dan menghibur mereka. TKW itu sebagai pahlawan devisa, gitu ya. Pahlawan devisa, mengundang devisa terbesar karena TKW, tenaga kerja wanita. Tapi betapa banyak tenaga kerja wanita kita di sana di luar negeri sudah dizolimi oleh bosnya, sudah tidak dibayar, dipaksa untuk kerja, nggak ada waktu istirahatnya, bahkan diperkosa. Itu bukan hanya sengsara tapi nista. Negeri yang begitu makmur, rumah limpah, roh jinawi, tata tentrem kertera harjo, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Kekayaannya di bawah perut buminya banyak minyak, ada batu bara, ada gunung emas. Kok jadi negara masuk jajaran negara miskin? Itu miskin. Kenapa? Karena nggak mau pakai aturan Allah, hukum Allah. Padahal itu hajat hidup orang banyak itu milik umat, baik muslim maupun non muslim. Rasulullah tuh masyarakat berserikat 3 hal. Al-ma'u, air. Kalau nggak ada air itu susah. Kita di gunung kidul bawa jerigen, cari air kemana-mana, kan gitu ya, nyebar kemana-mana. Nggak ada yang nggak butuh air. Al-ma'u, wa kala'u, padang pengembalaan, kayu yang di hutan, emas yang di hutan, batu bara yang, semua itu milik kita semua. Apalagi wanarum, api, barang tambang, semua itu milik. Dan itu dikelola negara karena masyarakat sulit, minyak susah disedotkan, dikelola negara, dan keuntungannya sebesar-besarnya untuk umat. Pendidikan gratis, kesehatan, keamanan, muslim dan non muslim gratis kalau digunakan dengan aturan Allah. Ngimpi Ustaz kayak gitu, ngimpi gimana? Zaman Rasul dan 13 abad lebih pada dilanjutkan oleh khalifah, itulah seperti itu. Pendidikan gratis. Bahkan kalau mau ngerasain pelayanannya terenak itu, mampirlah. Ingat, di Daulah itu bukan rumah sakit sebenarnya, Bimaristan namanya istilahnya. Masuk nggak ada tuh nuansa bau obat-obatan, enggak. Tamannya indah, air yang gemericik. Masuk ya paling didata sebentar, enggak antri. Maaf, BPJS mana? Sudah bayar belum? Saya pernah seperti itu. Ibu saya nggak pakai BPJS, ibu saya nggak ya. Saya ngantri di rumah sakit Cikaret, di rumah sakit negeri itu. Iya.
Ya Allah, kami saat itu ibu saya ada asabrinya, cuman saat itu nggak diambil karena ada uang lah saat itu kan gitu. Cuman ada orang yang ngikutin BPJS dan yang lain lagi geletak gitu, ngurusin obat, ini kurang surat, ini kurang surat, ya Allah. Padahal di kasur lagi sakitnya luar biasa. Ya ini gawat ini saya bilang. Waktu saya antri poli saraf untuk orang tua saya itu, sampai saya tidur di masjid, tidur di rumah sakit untuk antrian, nomor antrian. Masuk tuh orang bawa pasien gawat darurat, keluarga dipanggil, Pak, isi dulu administrasi. Saya bilang sama penjaganya, kamu urusin dulu itu tuh gawat darurat, keburu meninggal. Soal administrasi mah nanti belakangan, nanti ada keluarganya. Aku nggak dibayar banget kan gitu, coba luar biasa pelayanannya. Iya pak, nggak semua, urus dulu baru masukin dulu nanti. Coba tidak memanusiakan manusia. Jadi kayak begitu. Tahu, kita ini hidup di bumi Allah, alam semesta, manusia dan seisinya punya Allah. Gitu. Kalau tidak mau menggunakan aturan Allah, silakan cari bumi yang lain. Coba kita pernah hitung-hitungan waktu itu tentang oksigen berapa, kan mahal. Nggak ada yang mampu kan seperti itu. Maka kalau nggak mau pakai aturan Allah, mengingkari ayat-ayat Allah, kan gitu tuh, luar biasa tuh. Coba bayangin tuh, bayangkan diikat kaki dan tangan kemudian dibakar seperti ayam ini, dibolak-balik. Cuman yang unik waktu saya ngisi tempat yang lain, ada orang justru fokusnya sama ini. Ya Allah, suruh bayangin kalau dia digituin, malah enak Ustaz. Kok enak sih? Bukan membayangkan ayam bakarnya, dia itu kamu itu diikat begitu di akhirat terus dibakar gitu. Oh gitu ya? Bukan itu maksudnya enak gitu. Saya ngiler lihat ayamnya. Sudah bayangin dia kalau dibakar dibolak-balik gitu gimana gitu. Malah lebih parah tuh. Padahal ini ilustrasinya begitu. Padahal ayat ini tidak seperti itu sebenarnya. Apa kata Allah? Innal ladzina kafaru bi ayatin sawfa nuslihim nar. Orang yang ingkar kepada ayat kami itu, sesungguhnya orang-orang yang kufur, ingkar kepada ayat-ayat kami kan gitu. Mereka akan sawfa nuslihim nar. Mereka akan dimasukkan neraka. Sawfa itu kayak ada gelas nih, isinya air mendidih. Kita ambil teh celup, tahu teh celup? Yeah. Nah, teh celup tuh sawfa gini, dimasukin, cuk, hancur. Diangkat lagi, jadi lagi. Tapi kulitnya kulit baru. Kulit baru itu perih nggak itu? Gitu. Baru dicelupin lagi, hancur. Hancur, seluruh hancur. Remak tuh. Diangkat lagi. Gitu, celup, hancur, naik. Tadi lagi celup. Saupanus lihimnara tuh gitu. Hancur, naik. Terus begitu. Apa kata Allah? Kullaman najijat qulubuhum, setiap kali kulit mereka hancur, hangus, badalnahum, kami ganti juludan dengan kulit yang lain. Coba. Supaya apa? Liyazukul azab. Woi, baik banget. Supaya rasakan sakitnya. Kayak film cemen tuh. Hancur, ada lagi. Gitu. Hancur, jadi lagi, hancur, jadi terus begitu. Gitu. Nauzubillah min zalik, ya Allah, itu balasannya bagi orang yang sambodo. Hidup saya bisa ngatur sendiri. Tingkat tuh, maka pentingnya wajib menuntut ilmu itu. Menuntut ilmu tuh sampai mana sih? Minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai liang lahat. Kemarin ada nenek-nenek bilang, saya nggak masuk akal saya. Ibu-ibu ini kok senang banget pengajian. Sampai kapan ya? Aneh nih nenek-nenek ini. Gitu. Banteng bukan itu? Iya. Kita nggak sebut itunya, kan gitu ya. Nanti kena delik. Pedih ya? Ya, jadi seperti itu ya. Jadi sampai kapan toh
Anaknya diurus loh. Jadi orang yang ngerti agama, ngerti ilmu, dia selamat hidupnya. Bisa diatur bagaimana ngatur keluarganya, ngatur masyarakatnya, hidupnya tentram, tenang, nggak hancur masyarakatnya. Bahkan janji Allah lewat Rasulnya kan begitu. Orang yang berjalan menuntut ilmu itu Allah mudahkan jalannya ke surga. Oh, ini haram ya? Oh, kalau saya lakukan ini dimurkai Allah. Saya pikir pacaran itu suka sama suka, nggak dosa kan gitu. Setelah dia ngaji, dia tahu surat Al-Isra, wala taqrabuz zina innahu fahisatan. Zina itu perbuatan yang keji, wa sa'asabila, dan jalan yang buruk. Oh ya Allah, pintu gerbang zina itu ya pacaran. Pegang tangannya, Dek. Aduh, tanganmu halus sutra. Diam dia, merambat. Rasulullah mengatakan kalau berdua-duaan, yang ketiga setan. Saya sering berdua sama Homo. Hati-hati ya. Ada juga cowok sama cowok, hati-hati. Jangan. Nanti melambai lagi. Ngeri deh. Saya bilang deh saya. Ya, dulu ada di sana tuh dulu, saya juga kaget, kami kaget. Ada ikut kajian seperti ini. Itu pengakuan diri. Astaga. Pengakuan. Iya, di tempat teman-teman yang lain juga berinding. Ustaz, dia punya istri, tapi sudah cerai. Saya juga ini sama jenis. Ya Allah, hampir tuh. Kalau dia ikutin terus tuh, yang bisikan setannya lebih kuat daripada waktu teman-temannya nggak hadir pas ujian, dia datang dan dia jujur. Saya berharap ya, cuman ya itulah, teman itu mempengaruhi benar dengan kelakuan kita. Ustaz, saya sebenarnya ini saya mau ke karaoke, mau ke dugem, tapi saya pikir-pikir kayak gitu mau bosan, lebih baik ke pengajian ya, dapat pahala. Iya, hebat nih. Cuman kalau lingkungannya lebih kuat itu ya kuat-kuatan, bisikan setan atau bisikan malaikat kan gitu. Itulah teman kita tuh mempengaruhi kita. Hati-hati milih teman, kata Rasulullah. Karena milih teman itu seperti kita bergaul dengan tukang minyak wangi atau pandai besi. Dan gitu. Tukang minyak wangi, enak nih wanginya, kan gitu. Kita dapat wanginya. Atau kita bisa beli dari dia. Kan gitu. Aduh, berapa? Murah sih Pak. Kalau yang murahan itu ya segini tuh 10.000. Ada yang mahal dikit 25.000. Ada yang lebih mahal lagi per cc 10.000 atau ya, mahal segini kan gitu. Tergantung. Waduh, kalau kamu punya uang bisa beli. Tapi enggak dapat. Duh, tapi saya belum ada. Dapat wangi kan? Dapat. Tapi kalau berteman dengan pandai besi, dekat tukang las tuh. Dekat tuh. Las ada bunga apinya enggak? Ada. Dekat kena enggak? Bolong enggak? Bolong. Agak jauh dikit ada asapnya, kena baunya. Baunya. Jadi kalau kita berteman dengan orang buruk, ke bawah buruk. Betul. Ayam bilang ya, wah nggak salah deh. Tetangga kita tuh si Pengki, kan gitu. Kenapa? Dia gaulnya anak tongkrongan. Padahal dia itu bukan dia, karena dia bergaul sama itu, kena lah dia. Beda sama orang yang bergaul sama ustaz. Padahal bawain tasnya ustaz, dicium tuh. Anak cuma kiai kan gitu, dicium tangannya. Padahal ke bawah. Atau berteman sama Al-Quran. Contoh, kulit kambing salah milih teman. Dia milih teman drum. Kalau di suatu tempat itu untuk beduk. Subuh dikempelangin, duhur dikempelangin, apalagi takbiran, bonyok dia.
kulit kambing. Tetapi kulit kambing berteman dengan Quran. Jadi samaknya Quran, sampul Quran. Iya. Mau dibuka, dicium dulu abis itu. Udah selesai dicium, naik. Kulit kambing berteman Quran saja naik derajatnya. Apalagi kita yang nggak dekat dengan Quran, pakai aturan hidup dengan Quran. Kulit kambing aja salah milih teman sama drum, bonyok pas takbiran, tapi berteman sama Quran. Masa kita dekat Quran nggak Allah muliakan? Sehingga dia tahu mana halal, mana haram, mana baik, mana buruk. Kalau nggak ikut pengajian, mak, begitu. Nek, bagaimana dia tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang Allah ridhoi, apa mana yang Allah murkai? Dan menuntut ibu itu wajib, meninggalkan kewajiban itu dosa kan gitu. Sehingga dia tidak tahu, dia pikir sudah melakukan sholat. Ternyata dia nggak tahu rukunnya, dia nggak tahu batalnya, dia nggak tahu pakai kaos misalnya kayak Bang Hilmi ini misalnya gitu, kurang panjang misalnya. Pas dia sujud, di bawah pusarnya kelihatan, kan auratnya batal, nggak tahu, nggak ngerti ilmunya. Di mana ilmu itu? Kalau nggak rajin menuntut ilmu, di mana itu akan didapat kalau nggak rajin ngaji pengajian? Kok aneh gitu? Justru orang ibu yang ikut pengajian itu makin soleh, makin soleha, nggak rengek sama suaminya, nggak bikin suaminya mengambil milik yang bukan miliknya, kan begitu seperti itu. Jadi dimudahkan caranya ke surga. Dan itu adalah muraqabah, merasa diri diawasi oleh Allah. Dimanapun tidak ada tempat yang tidak diketahui Allah. Coba Bang Ridho baca. Iya. Tidak ada, kita tidak pernah sendirian. Ada Allah Jalla Jalla yang senantiasa menemani. Dalam Quran surat Al-Hadid ayat 57, ya. dan dia Ya, enggak. dan dia bersamamu dimanapun kamu berada, dan Allah Maha melihat apapun yang kamu kerjakan. Nah, dimanapun, kapanpun, Allah bersama kita. Orang yang rajin menuntut ilmu, tahu bahwa orang ngambil, ih, barangnya bagus banget nih. Orang yang nggak tahu, tapi Allah tahu. Karena rajin pengajian, dia tidak akan berani mengambil walaupun kecil sedikit. Karena faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara, sekecil zarah akan dilihat balasannya. Perbuatan buruk wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara, sekecil zarah, paling kecil, sekecil kuman, bahkan yang lebih kecil lagi, akan lihat balasannya. Bagaimana kalau malas ngaji? Bagaimana kalau dia nggak ngerti ilmu agama? Di mana dia akan tahu itu? Betul. Sekarang tuh jangan bawa-bawa agama lah dalam hidup, dalam ekonomi jangan bawa-bawa agama. Loh, itu sekuler. Dipisahkan antara agama dengan kehidupan. Biarinlah badan-badan saya mau nutup aurat atau tidak. Kalau nggak ikut ngaji begitu, tapi orang yang ngerti ngaji, setiap aurat dilihat dia menyumbang dosa besar. Menyeret bapaknya, saudara kandung laki-lakinya, suaminya yang melihat auratnya, kan gitu. Dan digantung nanti rambutnya di neraka yang memperlihatkan gimana? Karena kalau nggak ikut pengajian, dia mana tahu itu. Pakai pakaian yang mini pun merasa aman-aman saja, padahal dia lagi mengundang murka Allah. Ya. Di mana dia tahu itu? Di mana dia tahu? Pengusaha butuh modal, diambil dari riba. Bang, riba gimana? Ini bunga harum, kan? Iya. Dan bunganya kecil. Zaman sekarang hari gini siapa yang mau bantu? Banyak kecil, berapa persen? Ini kecil. Dia tahu, kalau tahu dosanya seperti menjinahi ibu kandungnya yang paling kecil. Nah, itu kan di sini, di masyarakat tanpa riba. Tapi di luar sana masih banyak orang yang tenang-tenang saja.
begitu. Mau makan riba tenang-tenang saja, lah kan tenang-tenang saja mau akan milik rakyatnya, korupsi. Betul. Bahkan korupsi berjamaah. Awat kamu nih, tenang aja deh. Kamu dapat bagian. Ada uang tutup mulut. Coba ada korupsi berjamaah. Pakai ini. Pak, apa itu sebagai wakil rakyat, Pak? Tugasnya ngurusin rakyat. Lah iya, saya itu menjalankan tugas saya. Tuh, bikin kurus rakyat kurus-kurus, saya gemuk, perut saya lihat tuh, kan gitu. Oh gitu ya, kan bikin ngurusin rakyat. Iya. Dia yang gemuk, perutnya gendut, rakyatnya kurus-kurus. Iya. Kalau mau makan enak, kan sudah diwakilkan sama saya. Perwakilan. Inilah repotnya negara perwakilan. Gitu mah. Rumah dinas DPR MPR, listriknya nggak perlu bayar, kan gitu. Rakyatnya telat sedikit mau diputus, Iya. kan sudah perwakilan. Inilah negara perwakilan, kan begitu. Sedangkan orang yang muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, sekecil zalim. Nanti kalau kalian zolim, kata Rasulullah, haram bau surga. Penguasa yang menzolimi rakyat, kan begitu. Terus bau surganya aja nggak dapat, apalagi bau surga aja nggak dapat, apalagi surganya, kan gitu. Nauzubillah min zalik. Muraqabah. Nah, nih, kelihatan nggak nih? Kenapa perempuan harus ngaji? Ya. Biar tahu tauhid, biar tahu perintah dan larangan Allah, biar tahu mendidik anak, biar tahu menutup aurat, dan biar tahu bagaimana harus menjadi istri. Karena mati nggak bawa harta dan perempuan banyak di neraka. Nah, itu. Perempuan itu, Nek, biar aja pengajian itu, biar tahu tauhid, biar tahu mengesahkan Allah, biar tidak menyekutukan Allah. Bagaimana dia bisa tahu kalau nggak rajin pengajian? Dan pengajian itu menuntut ilmu itu perintah Allah dan lewat Rasulnya, Wajib. kan gitu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi seluruh muslim, laki-laki maupun perempuan, begitu. Sampai kapan, Nek, kan begitu. Saya heran, sampai kapan perintah menuntut ilmu itu minal mahdi ilal lahdi, dari buayan hingga liang lahat. Aduh, terlambat saya belum bisa baca Quran. Terlambat, nggak ada kata terlambat. Saya punya murid itu, ibu-ibu, ada yang nggak bisa baca tulis di Solo itu, dengan metode cepat itu, Al-Baraki itu, saya liatin. Kalau di sini kan DKM, kalau di Jawa bukan DKM, sebutnya takmir masjid gitu ya. Saya tawarin tuh. Sebelumnya saya ngisi di masjid dekat kampus. Masjidnya Pancasila lagi kan. Gitu. Saya ketua remajanya. Antara maghrib ke isya, ada ibu-ibu saya tawarin mau tuh 6 orang berhasil. Dari nggak bisa sampai bisa. Nah, ibu-ibu ini subhanallah, apa ya, tawadu. Mas Ali, boleh nggak saya ikut, ke saya sedang nikah, saya ngisi masjid di masjid dekat mertua saya. Saya boleh ikut nggak ke sana? Kan ibu udah bisa, Bu. Untuk menyemangatin, katanya, subhanallah, luar biasa itu. Saya isi gitu. Saya tawarin dulu. Karena saya bukan, kalau saya di masjid sana beda RW, betulan. Saya udah nikah di RW 24. Istri saya orang RW 23, jauh tuh. Dan masjidnya masjid Ni'matul Iman. Bagus banget namanya masjidnya. Saya tawarin, saya suruh pengurusnya yang ngomong kan gitu. Saya nggak kenal ibu-ibu itu, walaupun saya liatin kayaknya nggak berhasil. Nggak berhasil. Saya dekatin. Gimana, Bu? Waduh, Mas Awi, belajar Quran itu susah. Alif-alifan. Oh, bukan, Bu. Ini alif beneran. Saya bilang gitu. Gini, Bu. Kalau betul belajar Quran itu susah, malam ini Ibu belum bisa sama sekali huruf. Kalau Ibu nggak bisa nyambung, dari nggak bisa, berarti susah ya, Bu. Besok nggak datang. Yang benar, iya. Gitu. Pas saya isi dari nol nggak ngerti, belak sampai bisa nyambung tuh. Gimana, Bu? Tiba-tiba gampang ya, Mas Awi. Susah itu apa ya, ditutup oleh setan, jadi susah. Padahal gimana, Bu? Gampang susah? Gampang, maksudnya seneng dia. Coba susah, oh nggak boleh yang ngomong.
Walaqad yasarnal Quran. Telah aku mudahkan Quran tuh. Dalam surat itu. Wah, itu 4 kali diulang-ulang 4 ayat berbeda-beda. Fahal mudzakir, ada nggak yang mau mengambil pelajaran? Allah bilang Quran itu mudah. Kan gitu. Gak percaya? Tantangan berlaku tuh yang dulu tuh bikin 1 surat kan gitu. Maka supaya ngerti mengesahkan Allah. Ibu Tuhannya siapa? Allah. Terus sholat dan giliran mepet. Aduh, nak kita nggak punya uang nih. Kita miara tuyul ya, nah gitu. Kita pesugihan ya. Nah itu kan karena nggak ngerti mentauhidkan Allah kan gitu. Iya karena butuhnya banyak pada Allah. Harusnya iya karena nasta'innya juga pada Allah. Nak budunya kepada Allah, nasta'innya mohon pertolongan giliran mepet ngipri dia ke Gunung Kawi. Dia jadi monyet lah dia nanti kan gitu. Ada yang jadi babi ngepet karena tauhidnya nggak bener. Di mana tauhid itu bisa dibenerin? Kalau nggak ikut ngaji nek, kan gitu kan? Kalau nggak rajin ngaji perempuan itu bagaimana ngajarin anaknya supaya mengesahkan Allah? Biar tahu perintah dan larangan. Oh ini, nah kamu sudah mulai balik nih nak. Kamu harus pakai kerudung, pakai jilbab. Haid diajarkan cara mandi haidnya seperti apa, terpisah ranjang. Walaupun laki-laki nih, misalnya tidur nih pas ada acara, terus humam apa, wajir dan hilmi, dingin nih, misalnya satu selimut, satu ranjang sama humam misalnya, nggak boleh. Walaupun sama laki-laki, begitu juga saudara laki-laki, nggak boleh. Ranjang harus terpisah. Jangan, karena nanti itu dari berpolukan sudah terbiasa dia. Itu bibit-bibit LGBT itu gitu. Hey, homo. Atau yang perempuan sama perempuan ada aturannya dalam Islam itu. Dipisah. Entah-entah kakak perempuan ngelamin adiknya. Udah terbiasa tuh. Jiwanya itu nggak boleh begitu. Ranjang di dalam Islam itu gimana, Nek? Kalau itu nggak diajarin, makin banyak yang melambai kemana, gitu kan? Badannya yang merinding. Kemarin saya ngisi di tempat dari saya. Ya itu, dia cerita dulu ada orang kerja di warung jambu. Dia tuh ganteng, bersih, rapi. Pokoknya setiap kerjaan dia tuh beres, perfect banget gitu. Tapi ternyata kesini-sininya ternyata sama jenis ternyata. Padahal kerjaannya tuh bagus, pokoknya bersih, rapi, pokoknya kelihatan. Itu menunjukkan kepeminiman, Pak. Kelihatan itu kan begitu. Apalagi yang suka nge-gym. Iya itu. Kan gitu. Sterek, iya. Aduh, kamu mau saya latih. Udah. Jadi itu. Gym itu banyak itu. Berotot tapi melambai. Benar. Banyak. Kemarin ketemu ini bisa nyatain. Kemarin ketemu. Nah, AIDS. Di sininya mulai tumbuh daging-daging. Dia selalu pindah rumah sakit supaya nggak kedetek. Yang anehnya di rumah sakit Jakarta itu ketemu kayak gitu juga. Dia ke rumahnya, coba sempat. Nih, duduk nih, jangan nyadar nih. Katanya dulu Ustaz saya. Ada lingkurannya tuh. Sempatnya sama-sama AIDS, sama-sama kena penyakit di rumah sakit itu. Dia main ke rumahnya orang itu dan berzina. Daya tahan tubuh itu turun. Gimana, Nek? Itu kalau nggak diajarin kayak gitu, ngerti nggak? Bahwa itu haram. Itu amalan kaum Nabi Lut. Nabi Lut itu diutus kepada kaum Sodom, bukit Sodom. Maka kalau ada laki-laki sama laki-laki sodomi. Dibalik oleh Allah. Dataran tinggi yang dikirim malaikat Jibril dan Mikail. Jadi negeri yang paling rendah. Berapa ya? 200 atau berapa ratus di bawah permukaan laut. Kayak saya nih, kalau berenang, saya gayanya gaya batu. Tahu nggak gaya batu? Nggak bisa berenang. Tapi di situ, saya akan ngapung. Karena kadar garamnya tinggi. Cuman orang tuh hanya ngelihat gitu loh. Kadar garamnya tinggi, ngapung. Terus jet-jetnya untuk. Tapi itu negeri
Nah, jadi kalau kita nih di peta Bogor, DPL di atas permukaan laut. Ini laut, kita di sini gitu kan. Ini di bawah permukaan laut, ini laut ini loh. Laut mati itu. Coba bukit Allah balik. Harusnya kalau tadi diceritakan kaum seperti itu yang pernah kita lihat di Saung Dolken ya. Waktu itu kita setelin apa kisah-kisah orang terdahulu itu yang Allah balik kaum Lut itu kan begitu. Harusnya jangan banyak di negeri ini, di Bogor aja. Gay itu, banyak gay. Sempur. Sempur itu tempatnya, ya Allah. Ngeri banget. Nah, biar tahu mana larangan, mana perintah, mana larangan. Sedih mantap. Ibu-ibu itu rajin pengajian, Nek, kan gitu ya. Biar tahu didik anak. Dia jangan anaknya anak soleh, bukan anak salah. Yang dia senengin bukan cekek botol, apalagi gitu. Sehingga si anak itu tidak tercebur ke pergaulan bebas. Kayak sekarang ini minta dispensasi menikah. Yang geger kemarin siapa? Pertama kali yang geger itu yang minta dispensasi menikah itu Ponorogo. Angka pengadilan tinggi agama yang minta dispensasi itu 191. Karena Ponorogo naik, tiba-tiba Malang naik. Minta dispensasi berapa? 1004. Ini Malang lebih ganas. Tempat yang lain ternyata Ponorogo itu nggak ada apa-apanya. Nah, gitu. Kayak kemarin kita barang kan efek gunung es. Gunung es itu jibal pak kata dalam anaba wajibala autada kan gitu. Jibal itu seperti pasak paku. Kalau kita paku papan, ya pentolnya itu lebih tinggi dari dalam bawahnya apa? Pentolnya kan sedikit segini pentolnya, tapi pakunya itu fenomena gunung es itu begitu. Yang kelihatan, yang di permukaan, yang minta dispensasi, yang ketahuan, yang nggak ketahuan, lebih banyak lagi. Biar tahu didik anak, biar tahu nutup aurat, biar tahu bagaimana harus menjadi istri solehah yang pandai bersyukur kepada suaminya. Karena kata Rasulullah, perempuan itu banyak di neraka. Gitu. Ini pernyataan Rasulullah loh waktu jalan-jalan ke neraka. Saya heran, kenapa neraka itu banyaknya perempuan? Laki-laki banyak juga sih, tapi kebanyakan. Ya Rasul, apakah mereka jarang ibadah? Kenapa mereka seperti itu? Karena mereka tidak pandai bersyukur sama suaminya. Udah dikasih rezeki, ya segini doang mas. Kebutuhan itu banyak mas. Tapi kalau istri yang pandai, perempuan yang rajin ikut pengajian, gitu ya, maka dia akan disampaikan bahwa orang yang bersyukur dalam dia dengar nggak sih Ibrahim 7 kalau nggak ikut pengajian? Dengar nggak tahu. Apa kata Allah di situ? La in sakartum la azidannakum. Apabila bersyukur la azidannakum, bertambah nikmatnya. Tapi kufur, inna azabila sadid. Kalau nggak rajin ikut pengajian, mana tahu itu pandai bersyukur. Yang tahu nuntut. Akhirnya berantem suami itu pecah. Azabila sadid. Ini sayangnya Ustadz Abdul Somad, saking sayangnya, ya maaf nih, agak-agak naik beliau. Sebenarnya tanda sayang, seperti ini beliau. Dengarkan. Masih mau juga lagi pacaran? Bodoh. Sekarang anak-anak di luar sana pacaran. Cabut dari sekolah ke mall. Bonceng sana pakai motor. Bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini. Masuk angin, gembung. Yang rugi laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang muntah-muntah ngidam laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang mengandung 9 bulan 10 hari laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang melahirkan anak meregang nyawa, mati resikonya. Laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang mengandung malu keluarga ditengok, hamil tak punya suami. Laki-laki apa perempuan? Perempuan. Masih mau juga lagi pacaran? Bodoh. Udah muntah, malu, meregang nyawa, tak punya kehormatan, tak punya harga diri, mau juga dibonceng laki-laki. Goblok. Kalian anak-anak, sebagaimana aku menasehati anakku, begitulah aku tak mau anak-anakku dilecehkan,
diremehkan, disepelekan orang. Jaga harkat martabat kalian. Saking sayang, beliau nyampein seperti anaknya. Bodoh banget, pacaran boncengan. Bukan hanya perempuan, laki-laki pun dosanya besar berzina itu. Tapi kalau sekarang, kalau minggu nggak ada yang ngapelin, nggak laku kamu coba. Itu. Laki-laki malam minggu, gak punya pacar, coba. Ya Allah, sesama malu kalau nggak punya pacaran itu pintu gerbang zina. Kalau suka nggak pacaran, Iya. datengin mertuanya yang disukai itu kamar. Wah, Ustaz, jangan gitu, Ustaz. Saya itu pacarannya Islami. Pacaran Islami seperti apa sih? Dibuka dengan basmalah, diakhiri dengan hamdalah gitu, dan doa ketutup majelis. Yang gimana ya? Sudah tahajud ya? Ya yang bebek. Mami, Itu nafsu bukan sayang. Betul. Itu setan itu. Ya Allah. Kalau suka itu nggak begitu. Datangin mertuanya. Begitu ada sayang itu coba. Tuh. Dan sayang kita juga sampaikan bahwa pentingnya sholat. Saudara kita lihat badannya, kakinya mana? Tapi rajin sholat. Terus ada panggilan Allah langsung kerjakan. Karena apa? Nanti amalan yang pertama kali dihisab di akhirat itu sholat. Sholatnya baik, maka baik semua sholatnya. Masa bodoh Ustaz, gue ini kok mau sholat apa enggak? Gue ini, oh iya gitu ya, oke deh. Berarti mau masuk neraka sakor. Masa neraka sakor? Kenapa kamu masuk neraka sakor? Gitu. Mereka jawab, dulu kami tidak termasuk orang yang melaksanakan sholat. Berarti kalau orang kafir nggak sholat mau wajar. Kita orang Islam dipanggil Allah nggak sholat pengajar. Orang kafir nggak wajib sholat. Kalau sholat pun kalau belum syahadat nggak diterima. Iya. Nah kita, aku Islam nggak sholat berarti mau nyicipin ini. Atau dalam perjalanan Rasulullah SAW Isra Mi'raj, lihat orang kepalanya hancur patut bulat lagi, berjigil. Ini perumpamaan apa ya? Itu perumpamaan umatmu yang malas sholat, wahai Muhammad. Kepalanya hancur ke batu, pecah, jadi lagi, pecah, terus begitu. Mau gitu. Ya Allah tuh, jangan nggak sholat. Dalam Quran surat Al-Mudassir ayat 42 sampai 43. Begitu. Auzubillahi min dzalik. Maka jangan tidak mau pakai Al-Quran. Bacain deh. Siapa? Umam. Ya, Umam. Al-A'raf ayat 176. Dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing, jika kamu menghalaunya, diulurkannya lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, dia mengulurkan lidahnya juga. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Iya, jadi orang yang tadinya ingin dimuliakan oleh Allah dengan ayat, tapi diingetin. Jangan sok alim lah kamu. Dijulurkan lidahnya. Kalau kamu ngasih tahu, bukan, anak kemarin sore, saya lebih pintar dari kamu, kan gitu. Judulkan lidahnya. Tapi kalau biar aja, oleh dijudulkan juga lidahnya, itu perumpamaan seperti anjing. Ada yang sok bijak, sono banget. Quran itu tidak jatuh hina. Kalau dibakar itu nggak hina. Dia Allah Rasulnya kalau dihina nggak hina, nggak jatuh hina. Tapi kita sebagai umat Islam yang Quran dibakar, Allah dilecehkan, Rasulnya nggak bela, kita jadi hina di hadapan Allah. Kok Allah nanti di akhirat mana kamu? Ngaku umat Rasulullah, giliran Rasulullah dihina, Quran nggak marah, nggak ada sedikit marah. Dipertanyakan keimanan kita. Emang Qurannya nggak hina, Allah nggak hina. Tapi kita sebagai umat Islam yang Tuhan jadi hina, nggak marah.
kita terhina, gitu. Aneh. Tuh, ya. Hidup seorang itu nih, sehitam manapun sejarah kita kan gitu. Selagi kita bernyawa, kita masih perlu untuk jadi ahli surga. Maka nggak ada kata terlambat. Sehitam apapun, sebejat apapun, sebelum nyawa sampai tenggorokan, Allah masih terima taubat. Bagi orang-orang buzzer-buzzer penghina agama, bagi orang yang merendahkan agama, sebelum nyawa sampai tenggorokan, insaf, taubatlah. Masih dibuka pintu taubat. Kan begitu. Ini Muhajir. Kulla bani admaha hatamu khairal. Ya, baik ini. Ya, ini bukan sekedar taubat. Ini kata Rasulullah, pakai kata-kata kullu bani adamun khata'un. Setiap anak Adam itu tempatnya salah dan lupa. Wa khairul khata'un, sebaik-baik orang yang salah dan lupa, tawabun. Ini saya mendesak, jadi saya dulu ada gambar yang lebih jelas. Kemudian saya mendesak, kehilangan slide di mana saya ambil pecah, gitu. Pecahin. Ada yang bersih, cuman saya lupa itu slide itu saya taruh di mana. Saya ngambil tapi yang umum jadi pecah. Jadi itu pakai kata-kata kullu ya. Kullu bani Adam. Setiap anak Adam, semua. Kita ini kan pernah anak Adam kan? Baik muslim kan? Semua. Kullu bani Adam khata'un, tempatnya salah dan lupa. Kan gitu. Enggak ada manusia yang enggak punya dosa, enggak ada. Wa khairul khata'un, dan sebaik-baik orang yang salah dan lupa, taubat. Tawabun. Masih dibuka pintu taubat. Cuman taubatnya itu taubatan nasuha yang sungguh meningkatkan, kan gitu loh. Seperti itu. Kalau nggak mau taubat, mati kapanpun. Terakhir, di panggung lagi pesugihan, jadi presenter atau lagi pengakuan atau apa, lagi joget, lagi dansa-dansi, Jangan pas gitu ya. joget. Di Jawa ini wayang wong, wayang orang. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. Jadi husnul khotimah apa su'ul khotimah itu tergantung kebiasaan kita. Tapi begitu kita melakukan kemaksiatan, kita nggak tahu hari itu, detik itu, emang kita bisa jamin hari ini masih bisa melek? Maka begitu tidur kan kita menyerahkan diri kita pada Allah kan? Bismika, Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah aku hidup, dan dengan namamu ya Allah aku mati. Nah begitu Allah melekkan kita bersyukur kan, alhamdulillahillazi, segala puji bagimu ya Allah, ahyana, yang menghidupkan aku, ba'da ma'amatana, sebelumnya engkau mematikan aku. Bersyukur, kita isi amal soleh, jangan amal salah. Wa ilahin nusur, dan kepadamu lah kami kembali, kan gitu. Nah, tinggal pilihan kita. Mau menjalani amal soleh apa amal salah. Kita mau matinya husnul khotimah apa su'ul khotimah. Kegiatan kita nih yang nentuin. Mama ya amal itu titik-titik apa nih? Salah, saya udah haji, saya udah ini, jinah-jinah dikit, pas lagi jinah. Coba, ada orang mau berangkat haji, besok mau berangkat haji, kan haji mabrur, bahasanya surga, malamnya jinah dia, yang mati datang jinah. Ya Allah, kemarin kan sudah kita tontonin tuh mati kan gitu, yang ada yang main bola, ada yang lagi berzina, ada yang lagi isi pengajian meninggal, ada yang lagi sujud meninggal, kan tergantung amal soleh apa amal salah kan begitu. Maka ya sudahlah, stop. Dosa jangan ditambah. Tidak ada di antara kita ini nggak punya dosa, kita punya. Stop, istighfar, mohon ampun, kan gitu. Iman jangan dikurang, ditambah iman itu. Gitu ya.
Itu yang bisa kami sampaikan, bahwa pentingnya ngaji, Nek. Ya, Nek. ngaji itu penting, Nek. Nah, jadi kalau nggak ngaji itu nggak ngerti mana surga, mana neraka, mana jalan untuk ke surga, Mana jalan? mana jalan untuk ke neraka. Kalau ngina-ngina agama itu, Nek, mempengaruhi neraka. Nanti saya dinyinyirin, nanti saya itu, coba ya Allah, sadarlah, masih ada waktu untuk tobat. Baik, begitu ya, kita tutup dengan alhamdulillah, istighfar dan doa keputusan majelis sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahalazim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu lagi Jumat yang akan datang. Cuman mohon diingatin, tadi saya udah pede-pede banget loh.